Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal motor listrik ya. Kali ini dari sisi pemakainya. Jadi banyak yang berpikir bahwa motor listrik itu irit ya. Tapi nggak tahu irit itu situasinya bagaimana. Jadi kalau dihitung-hitung rupiahnya, ada yang separuhnya, ada yang seperempatnya, tergantung metode. Yang jadi masalah adalah ketika pakai misalnya ya metode swap. Jadi motor listrik sekarang itu lebih praktikal, lebih realistis ketika akinya, baterainya itu di sistem tukar. Jadi kita beli motornya, dapat entah satu atau dua baterai, terus langganan tukar baterainya. Kalau dihitung-hitung secara rupiah lebih murah sih ya. Tapi kemudian jadi masalah ketika baterai yang didapat itu tidak full, ketika kapasitas dari baterainya itu juga berkurang. Entah apakah pengurangan kapasitas itu terukur atau tidak ya, karena yang namanya baterai berkurang kapasitasnya misalnya 1000 mAh gitu, ini penting cuma 500 mAh, nggak ketahuan kan ya, karena yang berkurang kan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya motor pakai tangki ini misalnya 4 liter ya, ngisi full tank ya 4 liter, ngisi full tank ya 4 liter. Terus untuk mengisinya kita juga pakai satuan liter ya. Tapi kalau metode swap itu yang keisi ke baterainya kan nggak dihitung, cuma tahu ini baterainya full atau enggak. Padahal bisa jadi fullnya itu dari aslinya 4 liter jadi cuma 2 liter. Tapi hitungannya podo. Hitungannya sekian kWh, sekian rupiah itu ya. Satuan nilai motor listrik baterai kWh ya, buah lali. Padahal yang ada di baterai itu ya bukan segitu. Jadi ratingnya baterai ini 1 kWh, tapi ternyata isinya cuma 500 kWh. Kan repot itu. Ada sih yang sistemnya itu ngitung kWh-nya dari motornya. Tapi kalau nggak salah ada juga yang ngitung kWh-nya dari baterainya, hitung per kWh per swap ya. Jadi ngitungnya per swap, buh penuh, buh enggak, satu kali swap segini gitu ya. Saya nanti tak lihat sih cara ngitung kWh nih ya. Soalnya kalau di keterangannya websitenya gak ono ya ngitung kWh nih itu dari mana. Tapi kalau ngitung kWh-nya itu dari baterainya, wah rugi sekali konsumen. Karena kapasitas tinggal separuh ya, otomatis harga jadi 2 kali lebih mahal. Mendung ya, kayaknya daerah sekitar rumah yang mendung. Di rumah lagi eksperimen masang jam monitor pakai hexagon.
kebetulan gak ono sing order, jadi di rumah ada semenet yang cukup untuk buat heksagon eksperimen. Kayaknya ada pengaruh ke awan, tapi ya wis sembuh mana. Terus untuk mobil untuk bagian chargingnya seperti itu. Yang jadi masalah adalah ya aki baterai itu umurnya bergantung dari seberapa sering dia dicas. Entah apakah bisa terjadi kapasitasnya tinggal 1/4 misalnya, itu nggak tahu lagi. Kalau tinggal 1/4, wah wis soro gitu ya. Terus belum lagi soal pemakaian. Jadi soal pemakaian, orang itu masih menyamakan antara motor listrik itu ya dengan motor bensin. Padahal ya nggak bisa seperti itu. Motor itu kalau mau irit jalan antara 40 sampai 60 gitu kan prinsipnya. Kalau motor listrik gak iso sakmono. Motor listrik kalau mau irit jalan 20 atau 10 km per jam. Tapi ya namanya penggunaan yang sering ya, untuk ojek, untuk antar barang, ya mustahil lah disuruh jalan 10 km. Ya pasti mengeluh lah konsumennya. Ya dari yang antar barang juga targetnya misalnya sehari 100 barang kan ya nggak terpenuhi nanti. Belum lagi orang juga ya nggak sadar bahwa ketika motor itu dibawa kencang, pemakaian arus itu berlipat ganda. Nggak cuma sekali 2 kali, nggak cuma tambah 10% atau 20%, tapi bisa sampai berkali-kali, sampai 3 kali lipat konsumsinya. Nantilah penulis coba cari efisiensi dan kecepatan ya, mestinya ada contoh lah, karena motor listrik sudah cukup banyak ya sering beredar. Motor listrik yang top speednya 40, kalau dipakai 40 km per jam ya bisa jadi baterainya habis 4 kali lebih cepat. Apalagi mondar mandir. Jadi yang masalah pertama itu dari aki yang di tempat pengisiannya kapasitasnya berkurang. Yang kedua adalah kalau dipakai kencang jadi jauh lebih cepat habis. Nanti ya penulis cari datanya. Jadi dari pemakaiannya cuma tinggal 1/4, kapasitasnya cuma tinggal 1/4, di total tinggal 1/8. Anggap motor pemakaiannya 50 km. Kalau 1/4-nya jadi cuma anggap aja 10 km. Dipakai kebut-kebutan dikali 1/4 lagi, jadi misalnya tinggal 3 atau 4 km sekali pakai. Lah yo sesak kalau penggunanya harus sering-sering ganti swap ya, mumet lah. Jadi ya menurut penulis sendiri sih, kalau hitungannya kayak pemakaian penulis ya, dipakai kecepatan 100 atau 70 wes anggap aja. Motor listrik itu nggak iso irit. Motor listrik itu boros. Kalau pingin irit nggak bisa dipakai kayak jalan umum gitu yang jalan 60, 70 nggak iso.
Jalan 10, jalan 20 itu suatu siksaan ya kalau jaraknya cukup jauh. Apalagi ketika apalagi ketika kebanyakan motor listrik itu dari sisi kenyamanan termasuk masih meraba-raba ya. Entah apakah ada motor listrik yang betul-betul nyaman. Tapi kok penulis lihat sih jedak-jeduk ya kayaknya ya. Mungkin ada merek yang nyaman tapi ya sapa sing iso nge-review kok ngono ya. Butuh lihat reviewnya mereka yang penggemar motor listrik. Mungkin dari sisi kenyamanan nggak beda jauh ya dari naik sepeda kayu. Getaran minim kecuali yang gesit. Kalau penulis rasanya mau pakai motor listrik itu nunggu motor listrik itu bisa dibuat kayak sepeda motor gini. Mau jalan 100 iya, mau jalan 60 iya. Untuk ngisinya gampang, pemakaiannya bisa jauh, untuk dipakai PP ya ke kantor penulis, pulang pergi 35 km nggak pernah ngedrop tenaganya. Soalnya kan ada ya kalau motor listrik kepake sekian persen gitu baterainya, jadi eco mode toh ya, tenaga berkurang. Kalau sudah eco mode alon, yang asalnya misalnya 40 jadi cuma 20. Kesiksa ya jalan kecepatan segitu. Kecepatan segitu itu nggak beda jauh daripada sepeda kayu ya. Terus sekalian aja nggak sepeda pancal ya. Sepeda pancal atau sekalian becak wis. Kalau jalannya datar ya masih imbang. Becaknya sing canggih lah. Untuk mengimbangi dari sisi listriknya, becaknya pakai yang beberapa percepatan kayak gear. Jadi kalau tanjakan tetap kuat. Apa maneh ya wis lah itu aja. Kalau soal makin hijau sendiri ya sumber listriknya wis gak hijau. Listrik Indonesia kan masih batu bara. Yang luar negeri pun sudah mulai beralih ke nuklir. Pakai sinar surya itu juga ada kendalanya kan. Karena sinar surya no siang tok, padahal listrik dibutuhkan malam hari. Ya apa carane? Wong sekarang aja orang pasang panel surya kena denda kok. Aneh kan? Masang panel surya bisa kena denda, wis sembuh lah. Opo kena denda ya. Ya wis lah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pohon ambruk di jalan. Sudah terlalu tua ya. Hujannya deras sekali. Itu ya daerah batas hujan. Jadi yang namanya hujan itu bisa mendadak. Yang berhenti di sini soalnya pada lihat sana batasnya. Ya wis lah.